Jadi apa yang dicari bapaknya dikasih makan terhadap anaknya, kalau itu tidak benar ya jadi anaknya tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Gendring dan tim penelusuran jejak luhur. Kali ini kami akan mengungkap sebuah makna hidup dari narasumber, yaitu Pak Mbah Barno, terkait pengalaman hidup. Nah teman-teman, nanti kita ngobrol-ngobrol dengan Mbah Barno bagaimana pengalaman hidup beliau. Oke teman-teman ya. Assalamualaikum Mbah Barno. Salam. Kita dari penelusuran jejak luhur pengen tahu nih apa pengalaman hidup Mbah Barno. Insya Allah. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Subarno, asal dari Ciherangkau, Ya. Kecamatan Dermaga, Kabupaten Bogor. Mengenai cerita pengalaman hidup, manusia itu berbeda-beda cerita. Ya, yang saya alami, orang-orang yang mempunyai kehidupan itu sendiri belum tentu tahu hidup itu apa. Setiap orang mempunyai pengalaman sendiri-sendiri dan mempunyai cerita sendiri-sendiri. Kalau hidup itu artinya apa? Yang pertama, sebetulnya hidup itu saat. Sampean ngerti saat nggak? Saat ini. Saat itu adalah waktu. Oh. Saat itu adalah waktu, jadi ibaratnya sebagai jam. Jam itu kan ada detik, Ya, ada menit. ada jam, ada hari, ada minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Itulah hidup seperti jam. Jadi ada perubahan saat. Jadi hidup itu adalah saat yang berubah dari detik ke menit, dari menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, terus menerus perubahan itu secara berkesinambungan. Diulangi lagi, saat hidup itu adalah perubahan saat secara terus menerus dan secara berkesinambungan yang tidak ada putusnya. Itulah artinya hidup. Jadi kalau orang hidup tidak berubah, itu namanya tidak hidup. Iya. Seperti sampean misalnya, hari ini makan nasi, nanti sore makan apa, besok makan apa, kan pasti berganti-ganti. Iya, betul. Habisnya berapa sekarang, besok habisnya berapa, besoknya berapa, Ya, berbeda. kan tidak harus sama setiap hari. Terus sekarang umurnya sudah 5 tahun, besok lebih 1 hari, lebih 2 hari, dan seterusnya berubah. Ya. Itulah kehidupan manusia. Jadi manusia hidup itu perubahan saat secara terus menerus, secara berkesinambungan. Terus kenapa bisa hidup? Kenapa ada perubahan saat
secara terus-menerus berkesinambungan kok bisa dikatakan hidup. Kenapa kok bisa hidup? Kehidupan itu ada 4 unsur. Jadi dari cerita zaman kecil saya dulu pernah dengar wayang apa cerita kebudayaan zaman dulu, kalau secara ini pewayangan misalnya bisa diartikan 4 itu nomor satunya maruto. Maruto itu angin. Bawono nomor 2 bawono. Bawono itu dunia seisinya, jagat. Bawono. Nomor 3 nur cahyo, cahaya. Terus nomor 4-nya sukmo. Jadi sampan hidup itu ada 4 unsur itu. Maruto, bawono, nur cahyo, sukmo nomor 4. Sekarang kita ambil artinya satu persatu. Dan dibuktikan, dinyatakan di dalam kehidupan kita. Maruto itu kan angin, udara. Saya tanya sama sampean, nek sampean itu tidak menggunakan udara, napas misalnya, hidup apa enggak? Mati, Pak. Mati. Berarti sampean setuju kalau Setuju. salah satu udara itu unsur kehidupan? Ya, setuju. Terus nomor 2 bawono. Bawono itu dunia seisinya, bumi. Bumi seisinya, jagat seisinya itu ada air, ada tumbuh-tumbuhan dan lain-lain lah. Namanya jagat seisinya, dunia itu jagat seisinya. Ketiganya nur cahyo. Nur cahyo itu cahaya, panas, matahari. Matahari. Sampean kalau tidak ada matahari bisa hidup apa enggak? Enggak ya. Jadi nomor 1 tadi maruto, angin. Nomor 2 dunia sama seisinya. Nomor 3 cahaya. Nomor 4 sukmo atau nyawa, roh. Jadi diantara 4 itu salah satu tidak ada, sampean tidak akan hidup. Setuju apa enggak? Setuju, Pak. Setuju. Nomor 1 maruto, nomor 2 bawono, nomor 3 cahaya, nur cahyo, nomor 4 sukmo. Tapi ada di antara 4 unsur itu ada 3 unsur yang bisa hidup misalnya. 2 unsur bisa hidup misalnya. Kalau manusia harus 4 unsur. Kurang dari 1 unsur bisa misalnya tanpa roh, tanpa sukmo. Jadi adanya cuman cahaya, dunia, sama angin. Misalnya 3 unsur itu bisa disebut binatang, hewan. Oh iya. Jadi hewan itu tidak punya sukmo roh. Kalau orang hidup jadi tidak punya sopan santun, tidak punya akal dan pikiran. Sukmo roh itu akal atau pikiran. Oh iya. Jadi kalau sampan tidak mau disebut binatang 3 unsur, harus 4 unsur di dalam manusia. Akal, pikiran. Harus ada akal dan pikiran. Yang tidak punya akal dan pikiran, binatang. Unsurnya binatang. Terus ada lagi yang 2 unsur bisa hidup. Apa itu, Pak? Apa tuh? Suatu contoh yang gampang dimasuk akal di otak manusia. Sampean kan tadi ada bawono. Iya. Ada bumi dan isinya.
ada tumbuh-tumbuhan. Ya. Coba sampai cabut rumput itu, Ya. lepas dari bumi, tarik, lama-lama mati nggak? Mati. Karena cuman ada satu unsur kan. Oh. Jadi kalau ada bumi, ada rumput, ditanam, tancap, bisa hidup. Hidup. Iya. Jadi unsurnya hanya bawono ya. Unsurnya hanya apa tadi? Bawono itu rumput, terus Nur Cahyo, ada cahaya. Oh iya iya. Jadi dua unsur masih bisa hidup. Iya iya. Tapi kembali lagi, kalau manusia tetap harus 4 unsur. Itu salah satu ilmunya manusia supaya mengerti kehidupan manusia itu ada 4 unsur. Terus kenapa kok 4 unsur dia makan manusia sempurna, misalnya kan 4 unsur sempurna jadi manusia. Iya betul. Kalau 3 unsur kan tidak sempurna karena tidak punya peri, kemanusiaannya nggak ada, pikirannya nggak ada. Nah, manusia diciptakan Allah hidup di dunia ini untuk apa coba? Jadi semua manusia itu diciptakan Allah lahir di dunia itu sama. Tugasnya sama ya? Bukan tugasnya sama. Bukan tugasnya. Diciptakan jadi manusia itu sama. Oh iya iya. Nggak laki, nggak perempuan, semuanya sama. Apa tujuannya manusia diciptakan di alam ini? Di dunia ini satu, manusia itu akan diuji di dunia. Ujiannya beda-beda, tapi secara umum manusia itu dilahirkan sama. Begitu lahir, harinya misalnya sama, bulannya sama, tahunnya sama. Cuman setiap manusia diciptakan itu tidak ada yang sama persis, jadi berbeda. Hanya sama-sama dilahirkan di dunia bareng misalnya. Tapi lahirnya, wataknya, kelakuannya tidak ada yang sama, bahkan wajahnya itu nggak ada sama. Iya betul. Tapi ada yang sama, selain lahirnya sama, jatahnya hidup di dunia itu sama. Sama ya. Misalnya dikasih rezeki 100.000, ya. Yang lain juga 100.000. Dikasih umur 100 tahun, yang lain juga 100 tahun. Dikasih kebahagiaan, kesehatan, kenikmatan dan lain semua sama. Yang membedakan itu hanya tingkah lakunya manusia itu sendiri dari lahir sampai nanti kalau sudah dewasa. Iya. Ibaratnya begini, orang yang sudah terlahir di dunia itu dikasih jatah sama, rezekinya sama, kesehatan umurnya sama. Yang bisa merubah tidak sama itu tingkah laku dan perbuatan manusia itu sendiri. Karena apa? Karena hidup itu ada dua. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang tua, ada yang muda, ada yang laki-laki, perempuan. Ya. Jadi sepasang hidup itu. Ya. Nah, setiap kehidupan itu akan ada perbuatan. Misalnya laki perempuan, ada perbuatan. Yang muda sama yang tua ada perbuatan. Semua perbuatan yang dilakukan manusia itu ada karmanya, ada sebabnya dan ada karma. Yang aku bilang tadi
setiap manusia itu umurnya sama, jadi tidak sama karena karma dan perbuatan yang diperbuat di dalam hidupnya. Iya. Jadi melupakan melakukan suatu pelanggaran, misalnya melakukan suatu kesalahan yang harusnya tidak dilanggar, yang harusnya dilarang sama yang kuasa, dilanggar. Seperti kejadian-kejadian yang banyak orang alami, ada yang bilangnya umurnya masih muda kok sudah meninggal, umurnya masih bayi kok sudah meninggal. Itu juga menurut pengalaman hidup orang-orang banyak, semua dilakukan karena kesalahannya masing-masing, perbuatannya masing-masing, terutama perbuatan orang tuanya. Jadi tidak ada namanya anak itu salah, itu tidak ada. Kalau ada tingkah laku yang tidak benar terhadap anak, dari yang kecil sampai remaja sampai dewasa, sebelum menikah, namanya anak, tanggungan orang tua. Semua yang dilakukan anak itu tidak ada yang salah karena kesalahan orang tuanya. Selama membimbingnya berarti tidak lurus, tidak sukses membimbing anak. Kalau ada tingkah laku kesalahan anak itu, semua akan disalahkan orang tua karena tidak bisa membimbing dari kecil sampai dewasa. Jadi orang tua itu yang tidak bisa membimbing anaknya jadi orang yang nggak benar, yang salah orang tuanya. Makanya orang tua itu bisa dibilang ujung tombaknya kehidupan terhadap anaknya. Di lingkungan masyarakat itu kan anak-anak banyak, keluarga di luar keluarga banyak, di keluarga sendiri banyak anak-anak. Jadi salah-salah tidak bisa membimbing anaknya, yang salah orang tua. Walaupun sesibuk apapun namanya orang tua, nggak ibu-ibu, nggak bapak-bapak, harus bisa membimbing anaknya jadi orang yang benar. Maksudnya benar itu ya namanya bisa dihormati di lingkungannya. Jadi tujuannya orang hidup yang benar itu yang tidak ada salah di masyarakatnya. Kalau di masyarakatnya masih ada kesalahan, ada perbuatan yang tidak mengenakan yang lain, namanya karma tadi. Jadi karma kehidupan itu ada yang langsung terjadi, ada yang lebih lama waktunya, ada yang nanti kalau sudah meninggal baru dapat karmanya. Karma kehidupan, perbuatan kehidupan itu seperti itu. Jadi wanti-wanti terhadap anak remaja, terhadap keluarga yang baru, pengantin baru, keluarga yang baru, hati-hatilah mendidik anak. Jangan sampai salah jalan, jangan sampai keliru mendidik, jangan sampai melihat hal-hal yang tidak wajar menjadi pengalaman sebagai anak-anak. Jadi harus benar-benar teliti, harus waspada. Nah, kalau ini Pak, misalnya kan karma ya, misalnya orang tuanya dulunya nakal gitu, terus dia menjadi baik. Nah, kenakalannya itu bisa ke karma ke anak nggak itu Pak? Kalau perbuatan orang tua yang tidak baik itu
karmanya tidak ke anaknya. Oh gitu. Semua karma orang tua itu yang nanggung yang berbuat. Oh. Kalau anak itu hanya sebagai apa namanya ya, namanya anak itu turunan, jadi akibatnya tidak bisa ke bawa ke keturunannya. Misalnya suatu rezeki, yang gampangnya nasi kan dibuat dari beras. Ya. Beras kan boleh dibeli. Ya. Beli kan pakai uang. Ya. Uang kan harus dicari. Ya. Nah, caranya mencari uang bapaknya, ibunya buat beli beras untuk ngasih makan anaknya, itu benar apa tidak? Bersih apa tidak? Ya, ya. Ibaratnya orang jualan nyari untungnya kebanyakan. Itu kan ada aturannya, ada karmanya. Seandainya semau-maunya hidup, pengen menang sendiri, pengen kuasa sendiri, semuanya ada karmanya. Jadi aturan yang karma jatuh kepada anaknya itu, seandainya bapaknya beli berasnya, duitnya boleh maling, boleh nyolong. Nah itu nanti jadi anaknya sama, jadi anak-anakan, bukan anak beneran. Oh gitu. Jadi apa yang dicari bapaknya dikasih makan terhadap anaknya. Kalau itu tidak benar ya jadi anaknya tidak benar. Tapi kalau nyarinya bersih benar, insya Allah jadi anak-anak beneran, bukan anak-anakan. Gitu Pak. Itu namanya suatu contoh karma. Ya. Dan masih banyak lagi karma-karma kehidupan. Perbuatan manusia hidup itu macam-macam. Tidak hanya perbuatan, cara kerja nyarinya gimana. Jadi setiap perbuatan itu mengandung karma. Ada karma baik dan karma yang tidak baik. Kalau begini Pak, kalau sifat orang tua kan itu biasanya kan anak tuh buah tidak jatuh dari pohonnya gitu ya. Misalnya sifat anak itu menyerupai sifat orang tua, itu termasuk karma nggak? Bukan karma, itu namanya apa ya? Namanya tali ruh. Jadi kandungan darah. Misalnya anak laki-laki dari bapaknya dan dari ibunya sepasang, itu namanya anak laki-laki sama perempuan tapi satu bapak satu ibu, namanya satu darah. Ya. Jadi kalau yang tadi ditanyakan itu, kalau karma bapaknya jatuh ke anaknya apa tidak gitu kan? Ya, sifatnya misalnya. Sifatnya. Ya misalnya bapaknya nakal tuh dulu ke sifat anaknya nakal, itu termasuk karma apa tidak? Bukan. Bukan ya. Jadi kalau perbuatan dari orang tua ke anak yang sama itu bukan karma. Kalau keturunan, sifat-sifat keturunan itu tergantung cara mendidiknya. Jadi akal pikirannya, cara ngerubah anaknya, orang tuanya bagaimana, itu sifat, namanya sifat. Ya, ya. Kalau karma itu bukan begitu. Jadi sifat sama karma beda. Beda ya. Kalau karma kebaikan ya namanya hasil. Misalnya orang tuanya marahin anaknya, marahin kan hal yang nggak baik, dimarahin itu. Tapi kan namanya karma, perbuatan orang tua marah pada anaknya supaya sekolahnya benar, jadi karmanya yang baik. Gitu. Iya. Kalau karma yang jahat seperti tadi, perbuatan bapaknya jahat, dikasih makan anak bini, jadi karmanya anaknya nggak baik, bininya nggak baik. Iya, iya. Itulah faktor-faktor kehidupan yang harus kita alami, kita jalani sebaik mungkin. Pengalaman-pengalaman hidup orang banyak itu belum tentu sama. Masing-masing berbuatnya beda-beda, karmanya beda-beda, hasilnya beda-beda. Oh iya. Terima kasih Mbak Barno
udah apa namanya sharing ilmunya, pengalamannya kepada kami, sehingga kami bisa introspeksi diri dan belajar terkait tadi dari mulai unsur-unsur kehidupan ya, terus karma juga. Mudah-mudahan mungkin bisa apa namanya introspeksi diri apa atas penjelasan dari Mbah Barno tadi. Demikian teman-teman, hasil dari wawancara saya dengan narasumber terkait kehidupan, mulai dari unsur kehidupan sampai dengan karma. Mungkin untuk episode ini saya cukupkan sampai di sini. Nanti kita berjumpa kembali di episode selanjutnya dengan tema atau materi yang berbeda juga. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, share, and komennya ya. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.